Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran. Wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Tiadalah pertemuan ini terjadi kecuali Engkau yang menghendaki. Bimbing agar pertemuan ini menambah hakul yakin padamu ya Allah, menambah keyakinan kami kepada segala kebenaran-Mu, menambah yakin kami kepada semua janji-Mu, jaminan-Mu. Jangan biarkan ada keraguan di hati kami terhadap-Mu ya Allah. Wahai yang membulak-balik hati, hanya Engkaulah yang kuasa menghujamkan keyakinan di hati kami. Wahai yang maha mendengar, lindungi majlis ini dari ilmu yang tidak manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, maaf. Berikut ini dibacakan sebuah hadis yang ada di dalam kitab Arba'in, hadis ke-14 kalau tidak salah. Mudah-mudahan dengan memahami hadis ini kita semakin bulat ya. Apa yang harus kita lakukan tanpa keraguan. Hadis ini dikenal dengan hadis ihfazillaha yahfaz. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Dari Ibnu Abbas berkata, ya ghulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfaz. Ajarkan kepadamu beberapa kalimat, jagalah Allah, ihfazillah yahfaz, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Jaga Allah bukan menjaga zat Allah. Allah maha besar, kita makhluk tidak ada apa-apanya. Jagalah Allah ini, jagalah hak-hak Allah. Misal pertama, keyakinan Allah yang menciptakan kita akan menjaga kita sepenuhnya jikalau kita menjaga apa yang harus kita jaga, hak-hak Allah. Apa saja yang Allah akan jaga pada diri kita, din, agama, Allah akan menjaga kita, keyakinan kita lurus, benar, asal kita menjaga yang harus dijaga oleh kita. Kita tidak dicabut. Ini hati dibulak-baliknya oleh Allah. Sekarang kita rajin ke pengajian, rajin sholat, dicabut oleh Allah, nggak akan ngaji, nggak akan sholat. Allah yang membulak-balik hati. Penting sekali kita dijaga
oleh Allah keyakinan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat Ali Imran dan ayat 8, benar, maaf ya supaya maaf hadirin. Dijaga oleh Allah supaya keyakinan kita tetap bersih, iman kita kuat, tidak rontok, tidak futur. Syaratnya ifazillah. Apalagi yang dijaga oleh Allah. Kalau kita menjaga, nanti sebutkan apa yang harus kita jaga ya. Dunia kita, kesehatan, keluarga, anak, bahkan kata Ibnu Rajab radhiyallahu anhu, keturunan kita dijaga oleh Allah. Jadi keturunan yang baik kalau kita orang tuanya menjaga hak-hak Allah. Harta, benda, tubuh, keselamatan kita dari orang-orang yang akan mencelakakan. Semua orang yang akan mencelakakan kita itu makhluk Allah juga. Siapapun, mau jin, mau manusia, mau binatang, mereka tidak bisa mencelakakan kita kalau kita dijaga Allah. Allah tahu keperluan kita, Allah tahu kehormatan kita. Nggak akan dibuat kita jadi orang yang minta-minta ke makhluk. Kalau kita sudah minta-minta, izah kita turun. Dijaga kehormatan kita. Ini serius hadirin. Kalau Allah ngejungkirkan kita, udah aib kebuka. Allah tutup aib-aib kita, insyaallah hapuskan. Ifadzillah yakhfaz. Apalagi yang dijaga akhirat kita. Kita perlu penjagaan untuk bekal akhirat. Insyaallah kubur kita, yaumal hisab, terutama di akhirat nanti. Maka ini perintahnya, fokus pelajari apa yang menjadi hak Allah, jaga. Misalkan hati berbaik sangka ke Allah, itu hak Allah. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Hak Allah prasangka baik. Allah itu Tuhan kita, pencipta kita, penguasa langit bumi yang maha baik, yang tidak pernah sekejap pun, setitik pun berbuat buruk kepada siapapun. Kalaupun ada orang dapat hukuman, ya pasti dia sendiri yang memilih. Itu pun sesudah ditolong, dikasih makan, kasih minum, ditutup aib. Jadi kalau nanti ada kejadian yang tidak cocok dengan keinginan, berbaik sangka ke Allah. Seperti Nabi Yunus, gelapnya malam dimasukkan ke lautan, gelapnya lautan dimakan ikan, gelapnya perut ikan. Coba dengar doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah, Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Ini di dalam perut ikan nih. Subhanak, maha suci Engkau. Ini husnudon. Apapun yang Allah perbuat, termasuk dirinya dimakan ikan, ini pasti sempurna kebaikannya. Tidak ada perbuatan Allah yang salah, yang jelek, yang kurang, yang tidak pas. Gak ada, semuanya baik. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin, saya manusia zalim. Nah itu hak Allah tuh. Lihat, dimakan ikan, Allah selamatkan.
Jadi jangan risau. Ini janji Allah, ihfazillah yahfaz. Ihfazillah tajidhu tujahak. Lanjutannya ya. Jagalah Allah, engkau dapati Allah di hadapanmu, tujahak. Jadi seperti apa tujahak ini? Tajidhu tujahak, engkau dapati Allah di hadapanmu. Dia maha dekat bersamamu, mengetahui segala keadaanmu. Jadi yang dapat dipahami, kalau kita menjaga Allah, kita akan punya keyakinan ini Allah maha dekat. Ini mahal hadirin. Karena yang jadi masalah selama ini, kita tidak merasa Allah itu maha dekat. Kita tidak merasa Allah sedang melihat kita. Kita tidak merasa bahwa kita ini diurus oleh Allah. Tidak merasa, itu masalah. Jagalah Allah, ifajillah tajidhu tujahak. Kita akan diberikan keyakinan Allah maha dekat. Oh, ini nikmat. Allah maha tahu keadaan kita, kesulitan kita, keperluan kita. Keyakinan ini enak sekali. Ya, kalau kita dikawal saja oleh orang yang perkasa, yang tahu keadaan kita, kita beda rasanya, benar? Membuat kita tidak feeling lonely. Aduh, maaf ya, saya Inggris. Tidak merasa sendiri. Ngisriwil sekarang berani menyerbu karena merasa di backup oleh ngemeriki ya. Apalagi yang merasa di backup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadiah besar nih. Selain Allah menjaga, juga ditanamkan keyakinan tajidhu tajahak. Kita merasa ada Allah nih. Tidak semua orang punya keyakinan seperti ini. Jadi kita bingung, Allah tahu kita bingung, yakin Allah nunjukin. Kita lemah, Allah tahu kita lagi lemah, Allah pemilik kekuatan. Kita takut, Allah tahu kita cemas, dan Allah yang memberikan keberanian bagi kita. Jadi keyakinan itu akan mengubah seluruh hidup kita. Lanjutkan. Atau nggak usah nanya, teruskan aja yang idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta wasta'in billah. Idza apabila sa'alta engkau meminta, fas'alillah maka mintalah hanya kepada Allah. Ini penting nih hadirin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa idza sta'anta wasta'in billah. Begini hadirin, penguasa langit bumi berikut segala isinya adalah penciptanya. Siapa? Yang selama ini kita mintai tolong orang-orang, itu adalah makhluk Allah yang tidak punya daya upaya kecuali Allah menguatkan. Kita minta tolong ke orang, terserah Allah, orang itu akan nolong atau tidak. Mungkin dia bisa nolong, mungkin juga tidak ditakdirkan dia bisa nolong. Tapi kita sudah kehilangan poin orang yang tawakal. Mesti kita tidak jadi ibadah. Hati kita akan galau, selalu cemas, akan kecewa, izah kita akan turun. Tapi bagi orang yang berharap hanya kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah cukupi.
Allah Maha dekat, tahu persis keadaan kita lebih dari yang kita tahu. Tidak ada yang lebih mengetahui keadaan kita selain pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu keadaan kita, bahkan yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu banyak apa yang diperlukan tubuh ini, Allah tahu. Kenapa Allah tahu? Bebas ya, mau jawab boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kenapa Allah tahu? Karena Allah yang menciptakannya, dan Allah pula yang menciptakan keperluan kita. Jadi kalau kita lapar, kita juga tidak mengerti kenapa lapar. Kan lebih enak nggak usah pakai lapar, betul tidak? Jadi kalau kita mengatakan, ya Allah saya lapar, lah yang bikin lapar Allah juga. Dan semua rezeki yang punya Allah juga. Kenapa Allah bikin lapar? Terserah Allah dong, ya. Intinya supaya kita dekat dengan Allah, itu saja. Intinya semua persoalan ini supaya kita dekat dengan Allah, supaya fas'alillah wasta'in billah. Jadi mulai sekarang udahlah, lihat makhluk, udahlah, nggak usah pakai banyak berharap, ya. Tuh kan, nggak ngangguk, nggak apa-apa. Rasa-rasakan, kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau kurang lebih berkata, semua kepahitan sudah kurasakan, dan tidak ada yang lebih pahit selain dari berharapnya hati kepada makhluk. Ayo, kenapa hati nggak enak? Karena Allah tidak suka. Ini hati kita dikuasai Allah. Kalau didapati hati kita berharap ke makhluk, mesti hati kita dibikin gak enak. Pelanggaran. Kalau kuis tuh, tet. Kalau betul, gimana lagunya teh? Sudah lama di silent HP-nya. Kalau salah, tet. Istri terlalu banyak berharap ke suami, tet, begitu. Suami berharap ke istri, tot. Anak berharap ke orang, tot. Udah dibikin gak enak saja hati kita. Itu alarm ada yang salah. Penjual berharap ke pembeli, udah takut nggak beli, betul? Tenang saja. Semua pembeli itu makhluk Allah. Dia nggak akan datang kecuali Allah yang menggerakkan. Darut Tauhid, sekolah-sekolahnya ada, mulai dari penitipan bayi sampai penitipan, siapa yang ngomong penitipan aki-aki ini? Jangan begitu deh, saya tersinggung. Ada lagi yang nyebut penitipan sendal, gak kira-kira setiap perkataan dihisab. Tidak ada yang mendaftarkan anaknya pesantren di sini kecuali izin Allah. Maka sekolah-sekolah ini tidak usah bikin iklan yang janji-janji. Wah, anak nggak usah muji-muji diri. Allah tahu yang sebenarnya di sini. Ya, informasikan apa adanya. Termasuk kalau saudara punya travel, umroh, haji, nggak usah iming-iming. Ini dekat sekali dengan masjid. Dekat itu di peta, ya kan? Nggak boleh bohong. Ini hotelnya bintang 5 tapi kehapus bintang 1. Nggak boleh tipu-tipu. Murah,
plus, ternyata hanya tiketnya aja pantas murah, selebihnya hotel belum bayar, makan belum bayar, bus. Kenapa harus nipu? Tidak ada yang daftar kecuali Allah yang menggerakkan. Ini yang belum nikah, udah nggak usah pinjam jaket teman buat ngegaya. Allah tahu saudara pinjam. Ingat yang kejadian waktu itu, dia pinjam jaket temannya. Nah ternyata temannya juga pinjam. Datanglah ke rumah yang dia taksir itu, mau silaturahim. Ternyata si bapak lihat, loh itu jaket saya, rupanya si ini pinjam ke bapaknya. Udah jangan ribet kayak gitu. Just the way you are. Apa artinya? Jangan pinjam-pinjam. Udah, tenanglah. Udah. Kalau belum haji nggak usah disingkat. Maaf ya, maaf ini. Namanya Heri Irawan Susanto, H.IR Susanto. Apa maksudnya? Ingin disebut haji insinyur? Tiis. Halo? Allah tahu segalanya. Allah tahu modal kita. Enggak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keadaan kita, dosa kita, keinginan kita, keperluan kita, apa yang terbaik bagi kita. Allah Maha tahu segala-galanya. Lempeng-lempeng aja. Dan semua yang kita inginkan pasti milik Allah. Pasti dalam genggaman Allah, pasti hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Mau lari ke penjuru bumi manapun, menjerit sekeras apapun, menghibah kepada siapapun, enggak akan kejadian kecuali apa yang Allah kehendaki. Jelas hadirin? Kalau ada apa-apa, minta tolong kepada Allah. Coba sekarang. Saya nggak akan nyebut anjing menggonggong. Angsa, ada yang lebih serem lagi. Soang. Apa bahasa Indonesianya? Soang. Yang suka ngelodok itu. Itu kan lebih horor itu. Panjang lehernya, oi. Pernah saya juga dikejar soang. Emang kurang wibawa lagi Pak. Nah hadirin sekalian, semua binatang ciptaan Allah, mau makhluk apapun, dari yang besar dinosaurus sampai kuman, bakteri, virus, semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah. Semuanya bertasbih kepada Allah. Semuanya hanya bisa mudarat dengan izin Allah. Emang bakteri apa yang suka bikin diare teh? Nah, banyak nyalahin dia. Aduh, kena bakteri, kata bakteri, jangan gitu. Gue nggak bisa apa-apa loh. Aku bertasbih terus. Tunggu perintah aja. Sekarang bagian engkau. Jadi tidak ada orang sakit karena bakteri. Orang sakit itu dengan izin Allah, syariatnya bakteri diperintahkan. Seperti kemarin musim COVID. Nggak ada yang lihat ya kan. Datang tadi undang, pulang. Gimana teh? Nggak diantar, ya terserah ustadznya lah. Mana kita tahu ujuk-ujuk ada COVID, benar tidak? Wah, orang itu meninggal karena COVID. Kata COVID, iya, boro-boro kami bisa matiin orang. Kami masih sibuk aja bertasbih. Orang yang meninggal pada waktu COVID memang sudah waktunya. Nggak ada orang meninggal karena COVID, karena tabrakan,
nggak ada aslinya, itu syariat. Orang meninggal tuh karena waktunya sudah tiba, malaikat maut mencabut nyawa atas perintah Allah pada waktu tempat yang sudah dikehendaki Allah dengan cara yang ditetapkan Allah. Udah gitu. Jadi nggak usah wah ya gara-gara COVID. Enggak, saya alumni juga ya. 2 kali om kena COVID tadi. Ayo kalau sakit nih, sakit perut, kita yang pertama dipikir obat, dokter, rumah sakit. Harusnya Allah dong. Ya Rabbana stidi bil ba'sa isfi ya Allah anta syafi la sifaan illa sifa'uk sifaan la yukadiru saqama. Bismillahi bismillahi bismillah a'udhu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadir. 7 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Karim, Allahumma afini fi banani, Allahumma afini fi sam'i. Makan obat, ya Rabb, pencipta langit dan bumi, obat ini tidak bisa manfaat tanpa izinmu. Hanya Engkau yang maha menyembuhkan. Bismillah. Itu Allah bikin sakit itu supaya zikir terus. Jelas hadirin? Sok, ini pengulangan. Nih om, bapak-bapak nih lagi dimarahi istri, gimana? Jawab, ini pelajaran penting nih. Jawab Pak. Pulang pengajian diomelin istri, gimana jawabannya? Ibu mengaji? Enggak. Ngomel iya? Enggak boleh. Siapa yang bisa menahan beliau? Siapa? Beliau ciptaan siapa? Yang menguasai beliau siapa? Jangan nyebut dia ya, dia tuh rada emosi. Beliau penghormatan. Ya Allah, saya terima takdir ini. Capek tapi tidak boleh diperlihatkan. Capek penggugur dosa, sekarang lebih mantap lagi nih. Ya Allah, saya terima innalillahi wa inna ya ini ya Allah. Pasti diundang dosa saya. Astagfirullah. Apa nih pada pulang pengajian dimarah begini? Oh tadi waktu di kantin ngelihat istri orang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tolong ya Rob, sudah jam 11 masih diomelin terus. Hanya Engkau, nggak usah gitu ya. Hanya Engkau yang bisa meredakan kemarahan. Hanya Engkau. Jawab dong Pak, jangan kunyam-kunyam begitu. Iya Bu, insya Allah saya sedang merenungkan hikmahnya. Saya sedang mencari tahu dosa apa yang saya lakukan. Nah gitu, jadi lelaki teh ya Allah. Ampun ya Allah. Tolong ya Rabb, udah jam 12 masih. Dan belum mengulang-ulang terus ya Rabb. Muter itu lagi. Nggak usah kayak gitu, ngomong ngalo udah tahu ya kan. Ya Allah, Allah beri saya kesabaran. Lindungi, baca ayat kursi ya. Ya Rob, saya sudah ngantuk. Jangan dulu tidur Pak. Ya Allah, saya sudah ngantuk. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ternyata beliau yang tidur ya kan. Nah itu lebih aman ya kan. Jarang mengandalkan Allah, betul tidak? Padahal fas'alillah. Kalau mau minta ke Allah. Kalau meminta tolong wasta'in billah. Jarang. Kita malah sibuk ngelawan, sibuk berbantah-bantahan. Saya ini capek. Itu menyiram bensin ke api. Nah, siram air. Allah hadirin. Anak ingin anak soleh. Kenapa enggak minta ke Allah? Anak kita ciptaan Allah semuanya, benar? Anak-anak ngaji, nggak usah gitu. Allah tahu bapaknya jarang ngaji ya kan?
Kok bapak jarang ngaji? Tuh kan, berani ngelawan orang tua. Ngaji nak, ibu ingin kalian membawa mahkota kepada ibu. Terus anak nyebut gini, atuh bu, ibu bawa sendiri. Udah, nggak usah ngomong gitulah. Contohin yang bagus. Kalau lihat ibu bapaknya ngaji, lihat anak main HP terus, scrolling terus. Halo, lihat enggak ibu bapaknya scrolling terus? Lihat, jangan main HP sambil, ayo, jangan main HP sambil lihat HP. Enggak bisa bohong. Allah tahu apa yang kita lakukan. Udah, mau cari kerjaan ke Allah dulu, minta ya. Ada yang ngancam minta tolong ke Allah, mau perlu apapun, uang, ketenangan, rezeki, sehat, apapun yang kita inginkan cuma Allah yang punya, tidak ada yang lain. Apa aja tinggal minta, tinggal minta. Kalaupun kita harus minta ke orang, pinjem atau minta, tolong, minta tolong, kalau bisa sih seminimal mungkin kita minta tolong ya. Kalaupun minta tolong dengan cara tersopan. Misal bapak minta tolong ke istri, bu, punten pisan, boleh ambilkan air minum hangat, punten ya. Atuh pak, ibu teh capek, baru juga ngepel nyuci, aduh maaf, jangan, dititah sakit tuh, jangan. Pasti nggak doa dulu kan? Harusnya ya Allah jadikan ladang amal buat istri. Gitu. Kita jarang kayak ngebangunin anak. Bangun, bangun, bangun. Ayo subuh ke masjid, ke masjid. Nggak minta ke Allah dulu, doa dulu. Ya Allah, bangunkan anak ini ya Rob. Sing mau ke masjid, nah bangun sayang. Sudah waktunya ke masjid, yuk. Allah dulu, kalau Allah ngebangunin, bangun itu, nggak akan jengkel. Benar atau benar? Allah dulu. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta wasta'in billah. Apapun Allah dulu. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah senang kita berdoa. Apa saja. Lupa parkir, ya Allah, astagfirullah, saya lupa ya Rabb. Lantai berapa? Padahal 10 lantai itu, astagfirullah, astagfirullah. Tadi parkirnya di sini nih. Ya walaupun tiangnya sama, kalau lantainya beda pasti beda. Jangan-jangan berubah nih mobil saya jadi ini. Tipu itu. Sama ya. Mau menghafal hanya Allah yang bikin ingat. Ya Rob, hanya Engkau yang kuasa membuat saya hafal. Jadikan setiap huruf yang saya baca Engkau ridho. Dah gitu nak. Ini penghafal Quran kan, Dek? Penghafal Quran ini kan? Hanya Allah yang bisa bikin ingat. Rajinnya sama tapi ingatnya beda-beda. Kenapa ya teman saya ini sehari bisa selembar hafal, saya kok segini aja? Nggak ada masalah ya. Yang penting ikhlas, dibaca berulang-ulang. Cepat hafal juga belum tentu. Hati kita selamat, bisa ujub, bisa ria, bisa sombong, bisa dengki. Lanjut. Saya jadi wasta'in billah, dah. Selanjutnya, wa'lam. Ini. Wa'lam, dan ketahuilah annal ummata, sesungguhnya seluruh umat manusia, lawis tama'at, seandainya mereka berkumpul, ala an yanfa'uk, untuk memberikan manfaat kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yanfa'uk,
Mereka tidak bisa memberi manfaat illa kecuali syai'in qad katabahullahu lak, dengan sesuatu yang Allah tetapkan untukmu. Jadi jikalau semua manusia, seluruh manusia 7 miliar akan memberi manfaat, memberi 1 butir nasi, 1 butir gandum, semua nih 7 miliar nolong, mau ngasih 1 saja tidak bisa, kecuali Allah yang menetapkan itu untuk kita. Begitupun sebaiknya, ala ayadurruk, akan mencelakakanmu bisain, dengan sesuatu, lam yadurruk, mereka tidak akan bisa mencelakakanmu illa bisain qad katabahullahu alaik, kecuali dengan sesuatu yang Allah sudah tetapkan atasmu. Rufi'atul aqlam, pena telah diangkat, wajafatis suhuf, dan lembaran telah kering. Jadi tenang saja hadirin ya. Orang mau janji apapun nggak bisa kejadian, kecuali kalau Allah mencatatkan untuk kita. Orang mau ngancam apapun, pokoknya besok, ya tenanglah, hari ini bukan besok, betul. Minta tolong ke Allah. Kalau semua udah dicatat, mau ngapain? Kita ikhtiar, lah kan disuruh oleh Allah, ifadzillah yahfaz. Jadi di takdir itu, di catatan takdir itu, kalau kita mematuhi ifadzillah, menjaga Allah, Allah menuliskan takdir buat kita dijaga oleh Allah. Jadi memang semua ada tulisannya di Lauh Mahfud. Nah kalau kita memilih takwa, maka Allah akan memperlakukan kita beda dengan orang yang milih tidak takwa. Begitulah sederhananya ya. Jadi udah belajar, cari tahu apa yang Allah suka, lakukan dengan ikhlas, udah dapat ilmu, amalkan, begitu aja, tenang. Tentang keperluan kita, tentang aduh gimana ya 10 tahunnya akan datang kira-kira, ya kalau saudara udah dikubur berarti nggak usah ribet, betul. Nanti kalau saya sudah lulus kira-kira saya dapat kerjaan enggak ya? Oh nggak tahu ya. Nah saudara juga belum tentu lulus. Oh jangan gitu. Nggak ada jaminan. Berapa banyak yang semester 5 meninggal? Berapa banyak yang menjelang wisuda meninggal? Betul tidak? Yang penting sekarang nih jaga hak-hak Allah. Apa yang Allah sukai, yang paling Allah sukai tahu apa? Yang fardu. Sholat jaga, jangan main-main dengan sholat. Allah tuh suka sekali dengan sholat kita. Allah tidak memerlukan sholat kita, kita memerlukan. Orang yang perhatiannya serius kepada sholat, waktunya selalu as-sholatu ala waktiha, persiapannya bagus, pelaksanaannya tumanina bagus. Allah tahu. Allah tahu kita belajar untuk sholat bagus, belajar. Allah tahu kita paham atau tidak bacaannya. Banyak di antara kita tidak paham dan tidak berusaha paham. Padahal gampang sekali tinggal browsing apa arti bacaan sholat, tapi tidak. Allah tahu wudhu kita seperti apa. Kaki aja kan. Halo, lihat tidak kita lagi wudhu? Lihat. Kita nggak serius nih. Nggak mau sela-sela kakinya dibersihkan. Halo, tahu tidak kita pakai sarung lepet yang digulung-gulung sampai ke atas lutut. Pakai singlet sesukanya. Sajadah sepak ujungnya. Membetulkan sajadah disepak. Halo, lihat enggak? Jawab.
terus kita ngebeletek sedikit ya, agak kentut. Enggak ngaku dia. Padahal hati kecilnya nggak bisa bohong itu bukan ngebeletek, ngebeletak ya. Kalau ngebeletek tuh tek gitu, tapi ngebeletak pak gitu. Aduh astagfirullah, ampun ya Allah, astagfirullah. Kita mendinaikan, enggak itu cuma perasaan. Tapi hati kecil mah nggak pernah bohong. Kalau emang kejadian kayak gitu, sesekali tidak karena sakit, udah wudu lagi. Beda pahalanya. Daripada dipaksakan sampai akhir, nggak sah sholat kita. Ada kalanya tuh diuji seperti itu. Bangun tahajud. Allah suka tahajud itu spesial. Banyak yang menganggap musibah itu dihina, difitnah, ya itu musibah. Tapi musibah yang besar itu adalah ketinggalan sholat berjamaah, kelewat tahajud. Itu musibah tuh. Berarti kita tidak termasuk orang-orang yang dijamu khusus. Nangis harusnya kalau nggak tahajud tuh. Aduh ya Allah. Sebagian dibangunkan, dijamu, saya dilewat. Ayo hadirin sekalian, jangan takut ngadepin hidup ini. Semuanya ada dalam genggaman Allah, nggak akan kemana-mana. Urusan kita aslinya hanya dengan Allah. Walaupun tubuh kita bersama makhluk, bukan untuk berharap. Ingat tadi ceramah sore, jangan transaksional dengan makhluk. Ini agak ini ya, agak keren dikit. Nggak keren juga sih, astagfirullahaladzim. Begini, pokoknya kalau ibu berbuat baik, papa akan berbuat lebih baik. Nah, transaksional ya kan? Saya akan didik kamu anak-anak, asal ingat, kamu nanti harus mendoakan dan berbakti ke orang tua. Nggak boleh. Kita jangan transaksional kalau berbuat baik. Karena kita berbuat baik itu ibadah. Jadi kalau kita berbuat baik kepada pendamping hidup kita dan yang bersangkutan belum berterima kasih, belum sesuai harapan, tetap saja baik. Karena Allah yang membalas. Bagi kita berbuat baik bukan agar orang baik ke kita. Kita berbuat baik agar Allah ridho ke kita. Orang berterima kasih atau tidak, menghargai atau tidak, itu urusan beliau dengan Allah. Jelas ini bapak-bapak, jangan transaksional ya. Nah istri saya juga cuek, saya juga cuek. Nggak ada perintahnya. Itu cuek, kita apa? Nggak berani ngomong. Itu cuek, kita tidak cuek. Segitu sederhana. Saya juga mikir yang mana nih. Sama ke anak, berbuat baik, dilihat anak belum balas budi sekarang, nggak apa-apa, baik aja. Sama ke orang tua saya tidak menghargai saya, baik. Kita berbuat baik ke orang tua bukan supaya orang tua baik ke kita. Kita berbuat baik adalah ibadah. Ini disukai Allah. Nanti ada waktunya, ya. Tidak harus kita lakukan ini harus jadi sekarang. Enggak. Ngedidik anak langsung soleh. Bisa begitu, bisa ditunda oleh Allah. Nggak usah risau. Semuanya dilihat oleh Allah. Semua orang nggak ada yang tahu. Wallahu ya'lam. Allah Maha tahu. Semua orang tidak berterima kasih. Nggak apa-apa, Allah akan membalas. Betul? Jadi payah kita nggak diakui oleh orang, nggak apa-apa, Allah mengetahuinya. Gini ya, aslinya gini ya, kalau ada orang tidak berterima kasih, itu memang Allah juga yang ngegerakin tuh untuk nguji keikhlasan kita. Kalau kita berbuat malah tidak dihargai, cuman segini, saudara apa nih? Tenang aja,
Itu ujian dari Allah juga untuk meningkatkan keikhlasan kita. Tenang aja, tidak harus segalanya berubah seketika. KF cool, keep cool. Terima kasih hadirin. Hadisnya sudah selesai. Apa hikmahnya? Fokus sajalah ya. Cari tahu apa yang Allah suka, lakukan dengan ikhlas. Allah udah tahu kok keadaan kita, masalah kita semuanya udah tahu, baik-baik kok nanti ya. Hadapin aja hidup ini, nggak usah pakai cemas-cemas. Minta ke Allah. Sebelum bicara ke orang, ke Allah dulu. Kalau orang itu nggak nolong ya nggak apa-apa, nggak usah sakit hati. Kemudian kita harus tahu bahwa apapun yang orang janjikan ke kita nggak usah dijadikan sandaran. Mengingatkan boleh, saudara sudah janji, tapi ya udahlah, minta tolong ke Allah. Kalau ada yang mau berutang ke kita, kemudian dia nggak bayar, nggak usah marah-marah, doakan aja ke Allah supaya dia dimampukan bayar. Kalau kita mikirin dia terus, sakit hati kita. Kalau Allah mau bayar, nanti dia akan bayar. Tagih boleh, Kang maaf, kalau waktu itu janji bulan September akan melunasi. Saya mengingatkan saja apa yang dijanjikan. Saudara yang benar dong. Bulan kemarin saya punya uang, saudara nggak nagih. Giliran sekarang saya nggak punya uang, saudara nagih. Yang benar dong jadi orang. Gimana kalau gitu? Jawab, duh semoga tidak terjadi ke saya orang kayak gini ya. Gimana? Jawab. Ada yang berani jawab ya. Mumpung teori hadirin. Kalau ada orang yang lebih galak pada dia yang berhutang, tenang saja. Kita bersyukur, bukan kita yang jadi dia. Kita bersyukur bagian ngutangin, bukan bagian punya utang, bagian ngemplang, bagian ambek-ambekan. Dah, senyum aja, doakan aja supaya dia jadi orang kaya. Rugi dong. Masa dia jadi kaya? Ya. Kalau nggak kaya nggak bayar, ya kan? Ya nggak usah kaya lah, asal ada aja buat bayar. Dasar pelit kita. Apa sih susahnya ngedoain orang kebaikan kan? Terima kasih hadirin. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan Ustaz? Makasih. Saya berharap jam 9 tepat sudah selesai acaranya. Bismillah. Bagi saudara yang akan bersedekah, ini kesempatan terbaik. Mari bersedekah. Ya Allah, jadikan sedekah ini benar-benar menambah keberkahan majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Ayo adik-adik, lebih cepat, lebih baik. Waktunya hanya beberapa menit ya. Pengumuman dari Baitul Quran. Pesantren Darut Tauhid membuka santri baru Baitul Quran, Madrasah Al-Quran tingkat SMP, Madrasah Al-Quran setingkat SMA, STQ Takhusus, STQ Mahasiswa, dan STQ Karyawan. Kalau ada yang minat nih di sini Baitul Quran, nomor teleponnya ini. Oh ini mudah nih. 0878 ulangi 250 2222. Berapa kali duanya? Jadi berapa tuh? 5. 0878 250 duanya 4 kali, ujungnya 5. 0878 250 22225. Ya, silakan. Mari kita baca Fatihah, menambah keberkahan dan ayat kursi. Fadhil Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma inna nas'aluka bi anna khalaqal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum. Duhai Allah yang maha dekat, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang berjanji mengabulkan doa, wahai yang tidak pernah mengingkari setiap janji. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan kami, Engkaulah setiap saat yang menyelimuti kami dengan limpahan karunia-Mu yang tiada bertepi. Engkaulah yang mengislamkan kami. Ya Allah, Engkaulah yang memberi taufik kami mencintai ilmu. Engkaulah yang memberi kekuatan kami bisa berkumpul di rumah-Mu ini. Engkau yang memberikan perlindungan dan keselamatan. Ya Allah, Engkau pun tahu betapa banyaknya dosa dan maksiat kami. Ya Rabb, ampuni kami ya Allah. Ampuni selama ini kami lebih banyak melupakan-Mu. Lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Ampuni ya Allah. Selama ini kami jarang menyadari semua nikmat ini datang dari-Mu. Engkau saksikan betapa jarangnya kami bersyukur. Betapa banyak karunia-Mu ini yang kami gunakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Ya Allah, ampuni, kami jarang sekali ikhlas. Hampir setiap yang kami lakukan bukan karena Engkau. Sibuk hanya ingin dinilai makhluk-Mu, hanya ingin diakui makhluk-Mu, jarang mencari ridho-Mu. Ya Allah, ampuni salat kami, hampir tidak pernah khusyuk. Jarang sekali kami merasakan khusyuk. Ampuni ya Allah, kami sering sekali berburuk sangka kepada-Mu, sering kecewa dan tidak ridho dengan takdir-Mu, padahal pasti semua yang Kau takdirkan adalah yang terbaik. Ya Allah,
Ampuni kami lebih banyak berharap dari makhluk-Mu, bukan berharap padamu. Sering bersandar menghibah kepada makhluk-Mu, bukan kepadamu. Astagfirullah. Ya Allah, kami ingin berubah ya Karim. Ampuni semua khianat hati, khianat mata, khianat tubuh ini. Astagfirullah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Wahai Allah, Engkau menyaksikan akhlak kami kepada orang tua. Ya Rabb, jangan biarkan kami jadi anak durhaka. Ya Allah, jadikan kami anak soleh yang bisa membahagiakan orang tua kami. Ampuni semua perbuatan buruk kami ya Allah, yang sengaja tidak sengaja. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Limpahkan karunia-Mu di dunia ini saat akhir hayat. Lapangkan kubur, jadikan orang tua kami ahli surga. Jangan tersentuh penderitaan ya Rabb, apalagi neraka. Ya Allah, ampuni guru-guru kami yang jadi jalan ilmu dari-Mu, sehingga kami bisa mengenal-Mu. Muliakan ya Allah guru-guru kami, juga keluarga dan keturunannya. Ya Rabb, ampuni orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti ya Allah. Juga ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah hilaf menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina ya Karim. Engkau menyaksikan segala. Engkau mengetahui segala penderitaan saudara kami. Siapa lagi yang bisa menolong selain Engkau? Engkau penguasa langit bumi yang maha perkasa. Apapun yang Engkau kehendaki akan terjadi. Tolonglah ya Rabb, tolonglah ya Allah. Kuatkan imannya, bukakan hikmah, sempurnakan perjuangannya ya Allah. Setiap yang wafat jamu jadi syuhada, cukupi dari segala kekurangannya, penuhi dari segala laparnya. Gantikan semua yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik. Ya Allah, makhluk-makhluk-Mu yang zalim adalah makhluk dalam genggaman-Mu ya Karim. Mudah bagimu mencerai-beraikan, meluluh lantakan. Ya Rabb, kami mohon jangan biarkan kezaliman berjaya ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin wa fi kulli makan. Ya Allah, jangan biarkan satupun jamaah ini dan hamba-hamba-Mu yang kurang iman, kecuali Engkau kuatkan imannya. Yang gelisah Engkau tentramkan batinnya. Yang dililit hutang Engkau bayarkan ya Allah hutang-hutangnya. Yang belum memiliki pendamping Engkau mudahkan jodoh terbaik pilihan-Mu. Karuniakan keluarga sakinah,
anak-anak yang soleh. Jangan biarkan yang sedang sakit kecuali Engkau sembuhkan ya Allah. Rob, jangan biarkan yang mendambakan ke Baitullah kecuali Engkau undang. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini istiqomah. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin. Kalau boleh saya punya permintaan, kalau habis sholat kirimi saya doa ya, supaya diampuni Allah, disayang Allah dan istiqomah. Semoga yang mendoakan mendapatkan yang lebih baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.